nggak sehat tugas-tugasnya ini. Ini tadi katanya menyiapkan sesuatu untuk siswa, apa ini yang disiapkan? Iya, ini ceritanya rencana pembelajaran. Ngajar di kelas berapa hari ini nanti? Untuk hari ini saya ada di kelas 11 MIPA 1 dan 11 MIPA 2. Yang di jadwal pertamanya, maksudnya awalnya Di 11 MIPA 2. 11 MIPA 2. Oke. Nanti semisal saya ikut di dalam kelas boleh ya? Oh, silahkan. Tidak mengganggu kan? Tidak, monggo. Saya ikut pun ini bukan ada apa-apa gitu ya. Saya hanya ingin melihat saja gitu. Mungkin bisa jadi referensi saya untuk membenahi pembelajaran saya juga gitu ya. Kita bisa sharing-sharing tentang pembelajaran juga nantinya agar bisa memenuhi kebutuhan siswa secara maksimal. Kalau boleh tahu materi yang mau diberikan kepada siswa apa ini? Ini kebetulan ada materi teks ceramah. Oke. Kalau boleh tahu juga ini ya, karena tadi katanya sudah menyusun perencanaan pembelajaran. Jadi tujuan dari pembelajaran yang Ibu Yula lakukan mengenai teks ceramah ini, Kalau untuk KD yang mau diajarkan ini, tujuan pembelajarannya adalah diharapkan peserta didik mampu nantinya menyajikan teks ceramah dengan memperhatikan kebahasaan dan struktur yang benar secara tulis dan lisan. jadi tujuannya adalah agar siswa bisa paham, terus bisa juga membuat struktur yang benar dengan bahasa yang benar juga. Iya. Terus ketika siswa sudah itu bisa membuat teks ceramah dengan benar, strukturnya juga benar, tata bahasanya bagus gitu ya. Terus yang ingin dikembangkan lagi kepada siswa atau yang ingin dicapai selain itu, siswa nantinya Ibu Yula itu ingin memberikan keterampilan apa ke siswa? Untuk pembelajaran yang ini tujuannya nanti siswa bisa memiliki kemampuan menulis tentunya ya Bu ya. Yang pertama menulis dan juga berbicara atau membawakan suatu materi gitu Bu di depan umum. Yang diharapkan nanti seperti itu. Agar dia tampil dari Oke. Ini kan kadang itu ini pengalaman pribadi saya gitu ya, ketika pembelajaran dalam satu kelas itu kan tidak semua siswa itu bisa aktif ikut proses pembelajaran kita gitu ya. Nah, ini saya juga ingin tahu strategi apa yang dipersiapkan Ibu Yula agar nanti ketika pembelajaran itu seluruh siswa itu bisa aktif terlibat ikut dalam proses pembelajaran. Baik, jadi begini Bu, untuk yang materi ceramah kali ini itu saya menargetkan ada beberapa siswa, beberapa saja, jadi tidak semua. Beberapa siswa itu nanti tampil di depan kelas dan mereka itu berhak untuk mengajukan diri siapa yang bersedia untuk tampil dan memilih untuk tampil membawakan apa. Nah kebetulan untuk materi ceramah ini saya mengembangkannya bukan hanya di ceramahnya saja. Jadi saya mengembangkan nanti saya berikan dua pilihan. Yang pertama itu adalah siswa menyampaikan ceramah atau pidato di depan kelas secara individu. Kemudian yang kedua, saya memberikan kesempatan untuk siswa secara berkelompok menyampaikan suatu materi dalam suatu diskusi, forum diskusi di kelas. Jadi ada dua ini capaian dan tidak Diskusi kelompok dengan pidato yang individu gitu. Tapi tidak semua siswa tampil karena nanti kalau misalkan Ibu semuanya tampil kan juga dari waktunya takutnya kurang, belum lagi materi yang lain. Jadi hanya untuk siswa yang mengajukan diri dan saya beri kesempatan kalau seandainya makanya tidak mencukupi. Untuk sisanya yang tidak tampil di depan akan ada tugas yaitu melakukan evaluasi terhadap teman-temannya yang tampil di depan. Oh, ini semisal saya kasih masukan, maksudnya gini, mungkin Bu
siswa tadi kan yang tampil tidak semuanya gitu ya. Mungkin yang tidak bisa tampil dikasih kesempatan untuk berpidato melalui video atau audio gitu gimana? Jadi tetap semuanya ya Bu? Iya, karena kan kita sasarannya adalah semua siswa. Kalau misalkan seperti yang disampaikan Ibu Lula tadi, berarti kan hanya beberapa siswa saja yang akan aktif gitu ya, yang tampil ke depan. Nah, sedangkan yang lain itu tidak melakukan kegiatan serupa gitu, presentasi ke depan untuk tampil pidato gitu. Jadi mungkin kalau mereka nggak berani tampil di depan, mungkin melalui video atau melalui audio gitu, agar semuanya terlayani, maksudnya gitu. Gimana kalau ditambahin gitu? Ya boleh, karena kan kalau seperti itu mungkin tidak usah khawatir waktu ya Bu. Iya, maksud saya kan berarti semua terpenuhi dengan waktu yang mungkin ada saat itu. Gitu. Masukkan saja kalau misalkan mau Ibu Lula tambahkan juga nggak apa-apa, kalau tidak juga tidak apa-apa. Cuman ini kita kan penekanannya pada pelayanan terhadap murid, jadi pembelajaran yang berpihak pada murid, sehingga kalau murid satu itu diberi kesempatan, berarti murid yang lain juga harus diberi kesempatan. Cuma mungkin caranya saja memberikan kesempatan itu yang berbeda. Oke. Kalau yang diskusi kelompok tadi, satu kelompok itu kalau boleh tahu ada berapa peserta didik atau siswa yang terlibat dalam satu kelompok? Ada 5 siswa Bu biasanya. Ada 5 siswa. Terus dari 5 siswa itu pembagian tugasnya bagaimana Ibu Lula? Dari 5 siswa itu nanti semuanya akan tampil berbicara Bu. Jadi ya seperti Dipersiapkan ya, pemberi materi gitu ya? Iya, ada yang menjadi moderator satu, kemudian yang sisanya itu adalah sebagai pemateri. Kemudian kalau dalam diskusi kan biasanya ada notulen juga. Nah itu saya ambilkan dari siswa yang tidak tampil ke depan itu, bukan dari kelompok itu biasanya begitu. Karena notulen kan tidak aktif menyampaikan kata-kata gitu ya. Jadi dari presentasi tadi 5 orang itu semuanya akan berbicara gitu. Ini seandainya terjadi ada siswa yang mungkin tidak ikut pembelajaran atau mungkin berhalangan hadir di sekolah ketika kegiatan presentasi. Nah, mungkin Ibu Lula sudah mempersiapkan apa yang nantinya akan dipakai untuk mengantisipasi siswa yang tidak hadir saat itu, karena otomatis dia kan tidak mengikuti proses penilaian gitu ya. Apakah ada mungkin strategi yang Ibu Lula siapkan untuk siswa-siswa yang tidak masuk itu nantinya apa yang akan diberikan? Kalau sejauh ini sementara begini Bu, jadi belum pada penanggulangan, tapi masih pada pelaksanaan. Maksudnya begini, biasanya untuk siswa-siswa yang tergabung dalam kelompok presentasi itu adalah mereka yang memang dengan penuh kesadaran memilih, dan kalaupun ditunjuk mereka adalah yang bersedia. Biasanya seperti itu, sepenuh hati. Nah, kemudian selain untuk siswa yang presentasi atau diskusi tadi, memimpin diskusi, ada juga siswa yang akan menyampaikan ceramah secara individu. Jadi seandainya untuk mengantisipasi Bu, saya lihat dulu kira-kira dari kelompok tadi itu ada yang tidak masuk atau tidak. Kalau seandainya ada yang tidak masuk, maka kesempatannya akan dilemparkan dulu ke yang individu tadi. Sementara seperti itu. Jadi intinya selama ini yang dilakukan selalu mengharapkan dalam satu kelompok itu hadir seluruhnya gitu ya. Kalau tidak nanti tidak dialihkan dulu yang individu. Tapi kan saya juga belum tahu ya Bu ya, siapa tahu mungkin ke depannya itu yang individu sudah selesai semua begitu ya. Kemudian tinggalnya presentasi dan kebetulan tidak hadir, itu saya belum menyiapkan strategi kebetulan. Mungkin nanti dari Bu Erni ada tambahan atau masukan gitu. Kalau ada tambahan atau masukannya mungkin kita lihat dulu nanti gitu ya, ketika nanti kita di kelas seperti apa pembelajaran yang berlangsung gitu ya. Oke, ini kalau saya melihat dari data-data saya mungkin sementara sudah cukup dulu ini Bu Lula. Ini
Sepertinya kurang 7 menit lagi. Ya. Mungkin Ibu Ila bisa melanjutkan apa yang mau disiapkan. Terima kasih, saya sudah mengganggu waktunya ini, dan mudah-mudahan pembicaraan kita kali ini nanti bisa berlanjut lagi gitu ya, sampai nanti akhirnya kita bisa membuat proses pembelajaran yang menyenangkan, yang nyaman, yang membuat siswa itu akan merasa senang untuk datang ke sekolah gitu ya. Terima kasih Bu Ila. Saya juga ya. terima kasih kembali karena ada ilmu yang baru Bu yang ditularkan. Oke, kita ketemu lagi nanti di kelas. Nanti kalau misalkan saya lupa, tolong nanti saya dikabari kalau mau masuk. Oke. Assalamualaikum Bu Ila. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam Bu Erni.